Nah, bagaimana kalau misalkan Mas, indukannya udah terlanjur saya masukkan, ini gimana? Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Tadi saya habis bersih-bersih kandang. Ya, kandangnya memang udah waktunya dibersihin. Nih, kita lihat ke dalam. Ini burungnya lagi dicabut, jadi kosong. Tuh. Jadi tadi sudah saya tambahin juga pasir. Tuh. Karena sebagian pasirnya kan terangkat karena kotor, jadi kita angkat. Ini saya sikatin nih malahan. Karena takutnya kemarin udah banyak burung sakit ya, termasuk Sultan kan di sini kemarin ya. Takutnya kan kotorannya itu mengandung bakteri sehingga ya bisa menimbulkan ataupun ketularan terhadap burung-burung lainnya ya yang masuk sini nantinya. Ini akan saya kosongkan dulu untuk beberapa hari karena ini kondisinya masih lembab dan basah. Ya, jadi saya biarkan kering ya sampai benar-benar kering, nanti baru ini kan udah saya semprot juga tadi obat ya. Nih. Cara memasukkan indukan lagi di sini nantinya ya. Itu glodoknya saya cabut tuh glodoknya. Nah, lagi dijemur glodoknya saya cuci juga ya. Karena rawan gitu. Nah, untuk bagian-bagian yang rawan bakteri itu ya biasanya di bagian glodok ya. Glodok itu kadang penuh nyamuk, tadi aja banyak nyamuk ya. Kemudian di lantai pastinya, di tempat pas di bawah tenggeran. Nah, di situ ya. Tenggeran yang ini ya. Biasanya di bawah tenggeran itu pasti banyak kotoran-kotoran si murai batu. Jadi itu yang harus kita bersihin. Kemudian tenggerannya juga harus dibersihin ini guys. Nih tenggerannya udah saya bersihin. Ini tadi penuh nih kotorannya. Tuh ini udah saya bersihin. Ini glodok udah saya semprot juga tadi. Ya, dinding-dinding pun saya sikat tadi ya. Nah kemudian yang harus diperhatikan pada saat kita memberi ini. Nah ini jangan lama-lama dibiarkan di dalam kandang ya. Jadi kalau misalnya ini nggak diangkut sama si indukan, udah diangkut aja, dibawa keluar, jadi jemur aja gitu ya. Karena di tempat ini kan sarang ya, buat sarangnya ya, ini kan daun pinus. Nah ini banyak juga bakteri-bakteri yang nempel. Contohnya nih seperti yang kayak gini nih. Ini yang dekat ya, dekat ini kan ada kotoran-kotorannya. Ini makin membuat kotor membuat bakteri itu berkembang terus ya. Nah, jadi dia seperti itu. Apalagi ininya di lembab, Anda taruh di dekat tempat air, tempat mandinya. Nah tambah jadi itu guys ya. Tuh tempat makanannya juga saya cuci semua itu. Tempat mandi, tempat cuci saya. Tempat mandi sama tempat ngasih makan jangkrik. Nah ini tempat jangkriknya udah saya cuci. Ini tempat mandinya saya cuci semua. Karena ini harus dilakukan rutin sebenarnya. Kalau bisa itu ya, kalau kandang gede itu enaknya seminggu sekali. Cuma kalau kandang kecil gini, yang kita takutkan itu adalah burung stres. Jadi kalau kandang kecil seperti ini kita bisa bersihkan 3 hari sekali atau seminggu sekali ya, dengan saya pakai ini nih. Nah ini nih guys, ini buat tahu ya, buat masak ibu-ibu. Ini udah rusak jadi saya pakai. Jadi di bagian kotorannya, ini saya contohkan ya, di bagian kotorannya, nah kita ambil seperti ini, srek, taruh di dalam ember ataupun dalam asoy lah, kita taruh situ, kemudian bawa keluar ya. Kemudian kotoran-kotoran yang lengket di sini juga ituin aja, disikat aja ya, supaya burung selalu sehat ya.
kadang itu guys, kita udah ngasih makan yang enak, makanan lengkap, minuman lengkap, kadang nggak pernah ketinggalan, tapi burung tiba-tiba sakit. Ternyata apa? Ternyata kandangnya yang kotor gitu ya. Nah, ini kemarin kebetulan dimasukin 5 trotolan di sini ya, yang buat poligami. Jadi otomatis cepat banget kotornya. Ini kan sebenarnya bukan kapasitas murai banyak ya, kapasitas 2 ekor sebenarnya, kapasitas untuk sepasang murai aja. Jadi karena kemarin mau menjodohkan ya, mau mengakurkan di dalam ini, jadi disatukanlah banyak-banyak ya. Kandangnya belum jadi soalnya. Nah, jadi seperti itu. Kebersihan itu harus dijaga. Ya, kemudian ini juga jangan sering-sering ya dilihat, kalau misalnya tempat jangkriknya ini udah pinggiran-pinggirannya udah banyak kotoran ya, itu juga dibersihkan. Nah. Kemudian kalau pasirnya kurang kan, misalnya Anda udah membersihkan gitu ya, ya setelah pasirnya agak kurang, tinggal tanahnya lagi ataupun semen di sana udah kelihatan ya, ditambah lagi guys, ditambah ya, tambah supaya kembali lagi kayak semula. Jangan sampai yang berbau juga ya, jangan sampai bau ya. Jadi kalau bisa di dalam itu kita di dalam nyaman. Kalau bisa nanti udah kering, nah Anda masuk dulu ke dalam sini agak 1 menit gitu ya. Anda rasakan bagaimana hawanya, kemudian bagaimana aroma kandangnya gitu ya, menyengat atau tidak gitu. Itu harus Anda coba juga, baru nanti burung dimasukkan sini. Kalau Anda misalnya udah nyaman di dalam ya udah. Maaf guys, saya flu. Kemudian ini yang harus diperhatikan lagi, setelah saya bersih-bersih ini tadi, saya bersih-bersih ya, bisa pakai sabun, boleh pakai air aja, kalau bagusnya pakai sabun deterjen ya. Nah, setelah itu saya semprot tadi guys ya. Semprot itu terserah mau semprot bakteri ada, atau kalau saya pakai regen. Regen itu kan untuk menghilangkan semut ya. Nah, ini pakai semprotan baygon saya ini guys. Ini, tapi ini dalamnya regen ya, bukan baygon ini guys, jangan salah. Regen, mana regen? Kita lihatkan dulu. Mana ini ya? Nah, saya taruh di mana ya? Saya lupa. Aduh, kok nggak ada ya? Pokoknya semprot regen aja lah guys ya. Seperti itulah kira-kira. Ini regen saya di mana? Saya taruh, saya lupa ini. Padahal kemarin ada di sini Medibird sama regen di sini semua kemarin. Ya kira-kira seperti itulah, kasih regen sama regen yang buat semut ya. Saya coba cari dulu, siapa tahu ada. Oh, nggak ketemu juga guys. Ya udah, kenapa disemprot regen? Supaya semut-semut, kemudian yang serangga-serangga yang sel darah putih itu nggak ada di dalam kandang. Kadang kan itu masalah para penangkar, Mas kenapa, gimana cara menghilangkan semut, gimana cara menghilangkan serangga-serangga ini ya, pakai semprot regen kalau saya. Jadi sebelum dimasukkan itu disemprot. Nah bagaimana kalau misalkan Mas indukannya udah terlanjur saya masukkan, ini gimana? Ya nggak apa-apa, regen itu kan buat membasmi serangga yang sel darah putih. Jadi nah Anda semprot aja di lantai-lantai ini ya, di pojok-pojokan itu ya, nggak apa-apa itu guys. Kecampur sama minuman si burung juga nggak masalah ya, nggak bakal ngaruh ke indukan ya. Kalau bisa jangan sampai kena lah, walaupun nggak masalah kan. Kemudian itu kandang yang itu tadi saya bersihkan juga, kita akan lihat. Nih, ini baru saya tambah juga pasirnya. Sebelumnya nggak ada pasir nih, tapi pasirnya bau tai kucing nih guys. Bau banget ini. Ini paling nanti saya siram-siram lagi biar hilang, biar nyerap ke dalam. Nanti lama-lama dia kering. Kalau udah kering nggak bau lagi sih biasanya. Ini bau nih guys. Ini makanya saya buka nih guys. Duh. Saya buka, biarkan hawa
luar itu masuk. Ini kalau si legend udah saya bersihin kemarin. Kalau kandang gede ini enak ya, kita bersihkannya, si burung juga nggak begitu terganggu gitu ya, karena dia bisa pindah ke ujung sana ya. Kalau kita ke ujung sana dia pindah ke sini gitu. Tuh. Ya, jadi jaga kebersihan kandang Anda ya, Anda jadwalkan sendiri. Kalau misalkan setiap berapa kali, seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali bersihkan, itu tergantung dari kandang Anda dan besar kandang Anda juga ya. Lebih sering lebih bagus ya, tapi jangan kesering-seringan, nanti Anda masuk ke dalam ya, buka baju ini, bawa sekop, bawa apa separuh, di situ bawa sapu pel. Nah itu malah stres murahnya. Jadi seperlunya aja lah, yang penting itu kotorannya dibuang, dah itu aja ya. Jadi yang bau-bau itu juga pasirnya diganti juga. Jadi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.